قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kemudian bertakbirlah, bertakbir ingin ruku, disebut dengan takbir intiqal, takbir berpindah rukun. Kalau takbir yang di awal itu namanya takbiratul ihram. Nah, sesudah takbiratul ihram ada namanya takbir intiqal, yakni takbir berpindah rukun. Bedanya takbiratul ihram itu salah satu daripada rukun qauli, sedangkan takbir intiqal adalah sunnah hayat di dalam salat. Maka sunnah bertakbir untuk ruku', dan angkatlah kedua tangan engkau bersama permulaan takbir. Jadi ketika kita menghendaki untuk ruku', maka bertakbirlah dengan mengangkat kedua tangan kita bersama. Ketika itu kita mengucapkan Allahu Akbar. Jadi mengangkatkan tangan ketika ruku' itu sunnah. Di dalam salat mengangkatkan tangan itu ada 4 kesunnahan, ada 4 tempat. Yang pertama ketika takbiratul ihram sunnah mengangkat tangan. Yang kedua ketika ruku' sunnah mengangkat tangan. Yang ketiga ketika i'tidal bangkit daripada ruku' pun juga sunnah mengangkat tangan. Yang keempat sesudah tahiyat yang pertama naik ke rakaat yang ketiga maka sunnah mengangkat tangan. Selain daripada 4 tempat ini maka tidak disunnahkan mengangkat tangan. Jadi perhatikan 4 tempat ini. Yang pertama ketika takbiratul ihram angkat kedua tangan, Allahu Akbar. Yang kedua ketika ingin ruku' angkat kedua tangannya, Allahu Akbar. Yang ketiga ketika bangkit daripada ruku' ingin i'tidal angkat lagi, Allahu Akbar. Nah kemudian sesudah tasyahud awal, kalau sholat itu punya tasyahud awal seperti isya, maghrib, isya, zuhur, asar, itu kan ada tasyahud awal. Nah sesudah tasyahud awal naik ke rakaat yang ketiga, Allah angkat kedua tangan. Selain daripada 4 tempat itu maka tidak disunnahkan mengangkat kedua tangan. Jadi ketika rakaat yang pertama kemudian bangkit daripada sujud yang kedua naik ke rakaat yang kedua itu tidak disunnahkan mengangkat kedua tangan. Atau naik kepada rakaat yang keempat pun juga tidak disunnahkan mengangkat kedua tangan. Maka yang disunnahkan hanya naik ke rakaat yang ketiga sesudah tasyahud awal. Jadi kada yang angkat berait, kada adalah. Jadi ada letaknya yang disunnahkan mengangkat tangan, ada yang tiada disunnahkan. Nah, salah satu yang disunnahkan adalah ketika ia ingin ruku'. Jadi bersama permulaan takbir. Jadi mengangkat tangannya beimbai lawan takbir. Allah beimbai lawan takbir. Dan jangan terus mengangkat tangannya sampai selesai. Sebagaimana disunnahkan kedua tangan di dalam takbiratul ihram. Jadi jangan terus mengangkat tangan. Allahu Akbar. Bertunduk, waktu bertunduknya itu kada lagi sudah bertakbir. Nah, ini tiada disunnahkan. Jadi sunnahnya ketika ia mengangkat tangan ia memanjangkan takbir intiqal sampai sempurna ruku'. Jadi Allah sampai sempurna ruku', akbar, sempurna ruku'nya dan selesai takbir intiqalnya. Jadi kada berdahulu, kada berdudi.
Ketika awal ia mengangkat tangan, maka disitulah awal ia takbiratul ihram. Kemudian ketika selesai sempurna rukuknya, maka disitulah akhir ia takbir intiqal. Jadi awal takbirnya ketika mengangkat tangan, akhir takbirnya ketika selesai atau sempurna rukuknya. Maka lalu disunnahkan memanjangkan takbir intiqal tersebut. Sunnah memanjangkan. Nah, panjangkan takbirnya sampai selesai rukuknya. Jadi panjang takbirnya. Allahu Akbar. Jadi mengangkat tangannya waktu belum bertunduk. Allahu Akbar. Sampai selesai rukuk, sempurna rukuk. Kemudian letakkan kedua telapak tangan engkau di atas kedua lutut engkau, sementara jari-jari engkau terbuka sedikit menghadap kiblat sepanjang batis yang lurus. Jadi jari-jari kita itu jangan terlalu renggang, jangan terlalu rapat. Jadi di tengah-tengah, tidak terlalu terbuka, tidak terlalu tertutup. Jadi dibuka sedikit, seperti ini. Lurus lawan batis. Jadi telapak tangannya letaknya di lutut. Jangan lantaran tangan panjang Allahu Akbar sampai ke bokol halik. Jangan, jadi tetap di lutut. Nah, jikalau ketika ia meletakkan telapak tangannya di lutut, misal ketika ia meletakkan telapak tangannya di lutut, tapi belakangnya belum rata, maka yang dibengkokkan yang mana? Sikunya. Gitu. Nah, itu dibengkokkan. Jadi ininya yang dibengkokkan. Jangan tangannya yang dipanjangkan. Nah, jangan. Tapi siku dibengkokkan. Nah, bagi laki-laki memang disunnahkan untuk membuka tangannya, merenggangkan tangannya, membuka ketiaknya. Itu sunnah bagi laki-laki. Tapi bagi perempuan, sunnah melekatkan tangannya ketika rukuk dengan tubuhnya. Jadi seperti ini bebinian. Nah, barikit menggini. Nah, bebinian. Nah, barikit lalakian gini. Bebinian gini. Paham? Ada yang kalau melihat jelas yang TV. Nah, ulun. Nah, ini. Nah, bebinian jadi ini bebinian jangan lepas. Tapi berikit multasiqah ada janbih. Lengket lawan sampingnya. Nah, berikit. Nah, tangannya, jari-jarinya itu lurus menghadap ke bawah. Jadi jangan seperti ini, jangan. Atau kayak ini, maka ada. Jadi sunnahnya lurus menghadap ke bawah. Lurus. Jangan terlalu terbuka, jangan terlalu rapat. Ngaran kita sembahyang ini ada yang diumpati bang lah. Kada kau bahapal kada. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian kata Rasul sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi ikutan kita adalah Rasulullah. Ikutan kita Rasulullah. Nah, terkadang Rasulullah itu beda-beda penglihatan sahabat. Lalu ada yang namanya mazhab. Karena riwayat sahabat ini beda. Mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanbali, mazhab Abu Hanifah. Mereka punya dalil masing-masing. Seluruhnya tetap berpatokan kepada Al-Quran dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetap tidak lepas daripada Al-Quran dan hadis. Tidak lepas. Jadi jangan terlalu dipermasalahkan perbedaan di dalam masalah furu'iyah, di dalam masalah fikih.
jangan terlalu dijadikan permasalahan. Bakalahian gara-gara beda fikih, memang mulai bahari itu berbeda kita. Dan memang di dalam masalah fikih ini perbedaan itu terkadang menjadi rahmah. Mun kita nilah mazhab Syafi'i menjapai bini batal, coba tulak dia naik haji atau umrah, ngadih benar. Menjaga wudu nilah apabila kita di mazhab Syafi'i, ngadih benar. Apalagi di musim haji yang tawafnya itu sasak, bisa jadi kita tergatuk orang. Kalau apalagi orang yang kadang hendak lapas lawan bini ikutan tangan, ngadih benar. Jadi taklidlah kepada mazhab Imam Malik. Dan taklidnya pun bukan taklid buta, bukan taklid bahapal. Jikalau pembatalnya mengikut mazhab Imam Malik, maka wudunya pun juga mengikut wudu Imam Malik. Nah, tidak bisa apabila pembatalnya Imam Malik, wudunya Imam Syafi'i, maka disebut di dalam fikih namanya talfiq. Talfiq itu menggabungkan beberapa mazhab di dalam satu qadiyah, di dalam satu masalah ibadah, itu hukumnya haram. Hukumnya haram. Jadi kalau kita memang mazhab Syafi'i, maka kita pelajari tentang mazhab kita. Pelajari. Dan memang datu-datu kita yang diawali oleh Wali Songo, mereka membawa Islam ke Indonesia dengan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Kemudian generasi yang kedua daripada para habaib yang berdatangan dari Tarim Hadaral Maut, mereka pun membawa agama Islam ke Indonesia dengan mazhab Syafi'i. Jadi kita ini mayoritas Syafi'iyah. Lalu terkadang ketika kita melihat beda dengan kita, bingung. Karena mulai bahari kita nih hanya kenal dengan mazhab Syafi'i. Lalu menjadi permasalahan, padahal ini bukan masalah. Itu hanya keterbatasan ilmu kita. Man qalla ilmuh katsura i'tiraduh. Barang siapa sedikit ilmunya, maka lalu katuju membahas orang. Itu masalahnya. Sedikit ilmu katuju membahas orang. Man qalla ilmuh katsura i'tiraduh. Jadi seandainya ada perbedaan, apalagi perbedaannya itu hanya di kalangan mazhab Syafi'i, ulama Syafi'iyah, jangan dijadikan permasalahan. Terutama di dalam masalah ruku. Di dalam masalah ruku ini, kalau ulun lebih condong kepada ijazah yang diijazahkan oleh guru ulun kepada ulun tentang masalah sholat, itu rukuknya itu membengkokkan lutut. Rukuknya itu membengkokkan lutut. Nah, kayak ini. Ini lurus ke Nah, ulun kada komentar lah, pas. Ini masalahnya TV-nya di sini. Nah, pian aja. Nah, ini kalau gini. Nah, ini memang ini pun juga ada dalilnya. Bahkan jumhur ulama mengatakan sunnah meluruskan kakinya. Nah, seperti ini. Tapi yang ulun ambil ijazah dari guru ulun bengkok. Nah, gitu. Jadi bengkok. Ini pun juga ada dalilnya. Jadi jangan yang lurus menyalahkan bapak nyawa rukuk salah bengkok enggak itu luput, yang bengkok pun juga jangan menyalahkan yang lurus. Kedua-duanya punya dalil. Ulun dulu ingat Habib Abdullah Al-Aidarus ketika beliau berceramah atau tausiah di pesantren Al-Falah. Dulu ulun di Al-Falah. Kemudian masuk lagi ke Darussalam. Jadi ada ulun ini dua pesantren Al-Falah iya, tapi alumni ulun ya Darussalam.
Jadi Habib Abdullah Al-Aidarus pernah beliau tausiah di pesantren Al-Falah. Jadi beliau menyatakan tentang rukuknya Abah Guru. Ujar Sidin, aku Sidin paling rancak sembahyang di belakang Abah Guru sekumpul, dan Sidin membengkokkan lintuhut Sidin. Mbah tu pulang ulun lihat guru ulun yang lain. Salah satunya Ayah Zarkashi Nasri. Ketika beliau rukuk pun juga beliau membengkokkan lututnya. Memang ini tidak masyhur di kalangan ulama syariat. Di kalangan ulama syariat. Ini pun juga ulun mendapatkan dalilnya hanya satu kitab saja. Salah satu kitab yang ulun dapatkan, ya Al-Anwarus Saniyah. Nah itu ada dalilnya ayyusniya rukbatih, bahwasanya ia membengkokkan lututnya. Jadi lutut itu dibengkokkan. Sedangkan di kitab-kitab yang lain bahkan tertulis alla yusniya rukbatih, bahwa tidak membengkokkan dua lututnya. Nah, di sini kan khilafiyah, akan tetapi khilafiyahnya hanya di kalangan mazhab Syafi'i, jangan dijadikan masalah. Jadi muntian melihat orang yang rukuknya bengkok, mereka punya dalil. Jikalau melihat rukuknya itu lurus kakinya, ini pun juga punya dalil. Nah, jadi terserah dia hendak yang rukuknya bengkok, lututnya, atau yang lurus, terserah. Kalau ulun lebih condong kepada yang bengkok. Kenapa? Karena bengkok itu membentuk huruf mim, ha, mim, dal. Ketika rukuk nampak huruf mim kepala, ha sama awak itu, awak lawan tangan itu ha, pinggang kita mim, batis kita dal. Jadi Muhammad, nampak huruf Muhammad ketika orang itu rukuk. Ketika sujud pun juga nampak huruf Muhammad, mim, ha, mim, dal. Ketika berdiri maka yang nampak hanya alif Ahmad. Dan semuanya ada rahasia di dalam gerak-gerik sholat itu ada. Untuk apa? Agar kita ingat orang yang pertama kali melaksanakan sholat hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pada hakikatnya sembahyang ini adalah Muhammad Rasulullah, lain kita. Lain kita. Yang sebenarnya sholat itu adalah Rasulullah. Karena di dunia, di alam ini hanya dua cerita saja yang ada, cerita Allah dengan kekasihnya Sayyiduna Muhammad. Selain daripada dua itu hanya apa ujar kita, pemain pengganti. Pemain pengganti ya. Yang ada hanya kisahnya Allah dawan Rasulullah. Di dalam salat yang menyembah ini Rasulullah dengan Allah. Makanya jar orang bahari Allah yang menggerakkan, Muhammad yang digerakkan. Allah yang memperbuat, Muhammad yang diperbuat. Jadi hilang kita di mana kita masuknya, duduknya di Muhammad. Makanya dudukkan diri kita, dudukkan diri kita di dalam sebenar-benar diri. Siapa yang sebenar-benar diri ini? Yang nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang sembahyang, itu yang menuntut ilmu, itu yang membaca Quran, itu yang bersedekah sabarataan. Hilang kita, amun kita ni kadada, mun kita ni kadada adalah timbul penyakit ria, kadada adalah timbul merasa bangga dengan ibadah kadada, karena yang mengerjakan ibadah hakikatnya Rasulullah, lain kita. Adalah timbul yang merasa lebih baik daripada orang lain karena kadada kisah kita yang ada hanya kisah Allah lawan Rasulullah. Amun merasa kita lebih baik daripada orang lain berarti ada timbul kisah ngarannya selain daripada Allah dan Rasul.
Paham nggak? Dan orang bahari musyahadahnya itu zahir batin. Syuhudnya itu bukan hanya di hati, tapi di zahirnya pun mereka nampakkan. Ketika ruku nampak Muhammad, ketika sujud nampak Muhammad, ketika berdiri nampak Muhammad. Ya Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ma'rifah baik kepada Allah ataupun kepada Rasulullah. Ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dua kewajiban yang dituntut oleh Allah kepada kita. Yang pertama, mengenal siapa Allah, yang kedua mengenal siapa Rasulullah. Jadi harus pinandu kita. Yang kada pinandu ini ya yang ada kisah diri, lalu ada timbul seorang karena kada pinandu siapa orang sebenar diri, lalu betimbul seorang. Mudah-mudahan Allah selamatkan hati kita daripada penyakit-penyakit batiniyah. Biar nangkai bahagia, biar beribadah, sembahyang, baca Quran, bersedekah, amun merasa diri seorang tidak memfanakan kepada nurnya Rasulullah, habis pahalanya. Biar tiap tahun naik haji, biar tiap bulan umrah, tapi merasa diri seorang yang naik haji tidak memfanakan dirinya kepada nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, habis pahalanya. Karena ada kisah lain, ada kisah lain. Nah itu tuh fungsinya. Yang lalu babengkok rokok itu babengkok. Insyaallah mudah-mudahan panjang umur karena kita berijazah sembahyang. Jadi ulun sholat di hadapan pian, nah pian di hati sembahyang ulun, nang kaya pacara sembahyang ulun, pian di hati bujur-bujur. Kemudian setelah ulun sholat, ulun ijazahkan lawan pian cara sembahyang ulun yang ulun ambil dari guru ulun. Nah nang kaya itu cara mengambil ijazah sholat. Ulun ijazahkan kana lawan pian. Kemudian tegakkan kedua lutut engkau secara terpisah dan ulurkan punggungnya dan lehernya serta kepala engkau dengan lurus seperti papan. Jadi antara dua lutut kita tetap dipisah kurang lebih 1 jengkal. Sebagaimana kedua kaki kita itu terpisah sunnah 1 jengkal, maka pun kedua lutut kita sunnah jangan terlalu rapat, kecuali perempuan. Amun bebinian memang sunnah merapatkan kedua lutut itu bebinian. Sunnah. Kedua kakinya dirapatkannya, lututnya pun rapat. Nah, tapi kalau laki-laki jangan kayak begini ya. Nah sampai di dalam sholat pun dibedakan bainan nisa'i war rijal, antara babinian dan lalakian. Dibedakan, artinya di kehidupan kita pun juga harus perbedaan antara babinian dan lalakian. Jangan sama lalakian batapih bahala berjalan, maka bakupiah haji dari supan bebinian pulang bakatih batapih yang gajah duduk nangga itu kada sesuai. Anjur guru ulun bahari bila ada nih bebinian meninggal ya siden, tapihnya tuh tapi penutupnya tuh bahalai. Apabila lelakian yang meninggal, tapi penutupnya tuh tapi lelakian, rabit aja tapi lelakian yang di tengah-tengahnya tutupi, atau 2 buting dipasang kadosa berabir. Jadi beda ketika orang masuk melihat oh yang meninggal lelakian karena cirinya ditapih.
Itu yang ngarannya membedakan. Jadi yang masuk ini tahu pulang, oh meninggal tuh babinian ada, tapi bahala yang menutupi. Kan ini diingatkan. Jadi bila lalakian pakai tapih lalakian, bila yang meninggal dari ahli warisnya harus paham. Bila yang babinian pakai tapih bahala. Supaya kita jangan termasuk di dalam hadis Rasulullah. Apa ujar Rasulullah? La'anallah al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Dilaknat oleh Allah. Berjalan lelakian jangan genjot burit. Tegar gitu berjalan kayak lelakian. Yang babinian juga jangan keras selalu berjalan. Perbedaan itu ada. Di Al-Quran jelas Allah membedakan antara laki-laki dengan perempuan. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu di atas daripada perempuan di dalam beberapa perkara. Baik di pintangan warisan, lelakian lebih banyak daripada babinian. Di rumah tangga yang menjadi pemimpin keluarga adalah laki-laki. Di dalam nafkah yang mencari nafkah untuk anak istrinya pun juga laki-laki. Jadi harus bertanggung jawab seorang laki-laki ini, jangan bini yang mencari nafkah, seorang menganggur. Luput ngarannya. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Nah beda halnya kalau bini hendak membantu, belum kalah bagawi hendak membantu pian supaya ringan beban keluarga kita. Jadi pian kada terlalu berat. Jikalau lakinya reda, maka boleh si perempuan tadi berusaha. Tapi jikalau lakinya tidak reda, jangan ujar laki unda bertanggung jawab memberi nafkah lawan ikam lawan anak-anak kita. Kada boleh sebab binian ini hendak bagawi juga. Kada boleh. Jadi bahkan di dalam sholat, di luar sholat itu dibedakan antara laki-laki dengan perempuan. Ketika rukuknya, ketika sujudnya, bahkan di dalam gerakan-gerakan yang lain nampak perbedaan laki-laki dengan perempuan. Nah kemudian jadi disunnahkan melonggarkan atau memberi jarak antara lutut dengan lutut bagi laki-laki. Sebagaimana ia sunnah memberi jarak antara kakinya dengan kaki kanan dengan kiri kurang lebih 1 jengkal. Begitupun di dalam rukuk. Begitupun di dalam rukuk. Jangan begapit. Modern kayak ini imbah rukuk. Nah, asal kayak ini pas rukuk Allah begapit ngarannya jangan. Nah, bengkok juga ya tetap kada begapit juga. Nah ini lurus luruskan. Ada yang kayak ini dah beberapa kali sudah sampaikan. Ada yang kayak ini sembahyang. Nah, lurus. Nah jaraknya kurang 1 jengkal. Biasanya ada yang sejadah itu yang garisnya itu, nah itu pas sebenarnya 1 jengkal. Jengkalnya kayak ini jar guru ulun bahari. Ada yang kayak ini, kayak ini. Allah. Dan ini seluruhnya sunnah Rasulullah. Semakin banyak kita melakukan sunnah di dalam sholat, semakin besar keuntungan yang Allah berikan bagi kita. Jadi kesunnahan itu bisa menjadi menutupi kekurangan di dalam kefarduan kita, bisa menjadi keuntungan di dalam kefarduan kita. Jadi intinya orang yang mengerjakan sunnah Rasulullah itu untung. Intinya untung. Bisa jadi menutupi kekurangan di dalam kefarduan kita. Misalnya di dalam rukun kurang sempurna, maka yang menutupinya adalah sunnah.
menutupinya sunnah. Dan bisa jadi menjadi keuntungan di dalam kefarduan kita. Jadi fardu itu diibaratkan seperti modal. Hujungan itu adalah gawian sunnah. Orang yang berakal maka ia mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Ya kah? Mun pian tu berdagang, yang pian cari adalah keuntungan sebanyak-banyaknya. Kadada orang yang berdagang, udah nih berdagang kan hendak mengambil hujungan warah, itu ngerambut, dustainya warah. Bila ada orang mau pandai-pandai nih, lillahi ta'ala aja, kadada mengambil hujungan, itu ulun pasti akan mengerambut. Maksudnya kadang mengambil hujungan, kira-kira kadang hendak berhujung gonol, itu aja, itu maksudnya. Mun kadang hendak berhujung tuh dusta bener. Ada apa pedagang mun kadang hendak berhujung. Rasulullah sendiri pun ingin mengambil keuntungan di dalam perdagangan beliau. Maka modal itu bagaikan kefarduan atau rukun di dalam ibadah, itu modal. Maka bagaimana caranya agar kita tambah modal ini mendapatkan menghasilkan keuntungan yang besar? Dengan apa? Dengan memperbanyak sunnah Rasulullah di dalam ibadah. Banyak semakin banyak semakin besar keuntungan kita yang kelak Allah nampakkan di akhir. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa beramal kebaikan sebiji sesawi aja, maka kelak Allah akan menampakkan kebaikan tersebut dan dilebihkan oleh Allah. Dan barang siapa melakukan suatu kejahatan sebiji sesawi aja besarnya pun kelak Allah akan menampakkan kepada dirinya atas keadilan Allah. Jadi kesunahan yang kita kerjakan itu tidak ada sia-sia. Kelak Allah akan menampakkannya. Di seluruh yang ulun sampaikan ini sunnah Rasulullah. Nah kemudian serta kepala engkau dengan lurus seperti papan. Jadi seandainya kata ulama diletakkan di punggung kita selembar papan, kemudian diletakkan di atas papan itu sesuatu yang bundar, niscaya sesuatu yang bundar ini tidak akan terjatuh karena lurusnya. Karena lurusnya. Jadi rata kayak itu. Nah, kada yang mengkaya apa itu ngarannya ada yang kayak banyu terjun itu air terjun, kada yang curing ke bawah tuh ada, atau yang kayak ini kada juga rata. Jangan yang bila nyerancak lah orang yang hanya membengkokkan ini lalu kebengkokan lalu cirok ini. Nah ini nih yang bisa kada mulah soh nih. Apalagi bil inkhinas itu dadanya dibusungkannya. Dadanya jadinya rukun gitu. Nah itu inkhinas, bil inkhinas. Kada boleh seperti itu ruku kita. Jadi rata dada kita tetap menghadap ke bawah, kepala kita pun juga ke bawah, dan tentang kiblat mata kita adalah tempat sujud. Jadi berlatih di cermin adalah bila ada cermin dia nanti kayak pegang yang pas rata. Nah berlatih. Nah kalau yang hendak membengkokkan sedikit, kayak ratanya kan. Berlatih di cermin. Jadi kada kawa mun pian kada bercermin ngalih mun perkiraan kita ya bisa lapas. Kira-kira nih rata sudah nih, itu bisa lepas tuh. Mun kada kita perkirakan cermin. Nah, di hati sudah pas rata. Itu. Jangan sedikit tunduk, jangan atau curing badan tunduk ke bawah, jangan juga. Lain rukuk ngarannya. Jadi rukuk ini
hadiah Allah kepada umat Rasulullah. Konon menurut riwayat itu disebutkan sebelum diwajibkan sholat 5 waktu kepada umat Rasulullah, itu Rasulullah dan nabi-nabi sebelumnya sudah melaksanakan sholat. Akan tetapi sholat yang dikerjakan oleh Rasul dan nabi-nabi sebelumnya itu tidak memakai ruku'. Nah itu bedanya. Kada beruku', jadi berdiri, sujud, berdiri, sujud gitu aja. Maka Allah mengistimewakan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ruku'. Jelas Allah katakan warka'u ma'ar raki'in. Ruku'lah kalian beserta orang-orang yang ruku'. Jadi ruku' ini sama seperti salat. Tidak mengatakan Allah solatlah kalian dengan orang-orang yang solat, tapi dengan memakai kalimat warka'u ma'ar raki'in. Ruku'lah kalian beserta dengan orang-orang yang ruku'. Jadi ada keistimewaan tersendiri di dalam rukun-rukun ini. Ada keistimewaan tersendiri. Ya Rasulullah, kalau bapungkal telah rukuk ini membentuk huruf ha. Kalau kita pisahkan telah, kalau yang berbijian ya mim ha mim dal, kalau yang berpisah itu membentuk huruf ha. Berdiri membentuk huruf alif, rukuk membentuk huruf ha, sujud membentuk huruf mim, duduk membentuk huruf dal. Alif, ha, mim, dal. Apa bacanya? Ahmad. Berarti yang sembahyang siapa? Allah. Lain kita. Makanya dianjurkan mengikuti sunnah Rasulullah. Untuk apa? Bukan hanya secara zahir kita mengikuti Rasulullah, akan tetapi batiniyah kita pun juga memusyahadahkan yang mengerjakan ini pada hakikatnya adalah Rasulullah. Itu yang disebut dengan mutaba'ah zahiran wa batinah. Mengikuti Rasulullah secara zahir dan batin. Zahirnya mengikuti sunnah Rasulullah, batinnya mengganang yang menggawi ini adalah Rasulullah. Paham? Jangan zahirnya mengikuti Rasulullah, hatinya merasa seorang yang menggawi. Berarti hanya mutaba'ah zahir, tapi mutaba'ah batinnya kadada. Ada juga yang mutaba'ah batin, mutaba'ah zahirnya kada. Undajar musyahadah Rasulullah Nur Muhammad nih di mana ya unda rahatan makan kayak pas melihat sidin makan tangan kiri. Ini makan kada cocok dengan kalau bekisah Nur Muhammad tapi sunnah Rasulullah ditinggalkan. Ini apa? Ada cocok. Ibarat seorang buruh memakai pakaian pejabat, cocoklah. Ada cocok. Jadi memang dianjurkan mutaba'ah itu bukan hanya zahir atau hanya batin saja, tidak zahirnya, zahir saja tidak batinnya, tetapi dianjurkan zahiran wa batinan. Zahirnya mengikut Rasulullah, makanya mau kada mau nang kaya pegarang cara sembahyang Rasulullah, lalu kita menuntut ilmu. Nang kaya pegarang cara wudu Rasulullah, melalui kita menuntut memiripakan lawan gawian Rasulullah supaya pas zahirnya mirip dengan Rasulullah, batinnya memusyahadahkan ini yang menggawi hakikatnya adalah Rasulullah. Umabian ketika kita memusyahadahkan seperti itu, Allah berikan dzauqiyah, kenikmatan di dalam ibadah. Allah berikan kenikmatan di dalam ibadah, rasa luar biasa di dalam melaksanakan ibadah. Mudah-mudahan kita kawan ini.
Dan jauhkan kedua siku engkau dari kedua lambung engkau. Jadi siku inilah lawan lambung, nah dijauhkan bagi laki-laki, jangan rapat. Beda kalau perempuan, merapatkan siku dengan lambung. Multasiqah ala janbi, merapatkan sikunya lawan lambung. Nah tapi kalau laki-laki merenggangkan antara siku dengan lambung. Tapi jangan rangkang mana jiwa. Ada orang sembahyang. Bilang 2 meter memakan tempat ya. Kada yang rangkang bareng gitu. Takbir aja. Allahu Akbar. Bilang memakan tempat benar. Batis sudahnya. Jadi bisi sejadahnya nukar sejadah lain sejadah lagi kayak sejenis hambal. Jadi kawannya muat begitu. Ya Allah. Bepadah ini mengikuti sunnah. Ya Allah. Yang adihaylah. Jadi kita jangan terpengaruh, jangan. Tetap kita mengikuti, silahkan hargai pendapat orang, tapi kada perlu kita mengikutinya. Yang kita ikuti siapa? Guru yang mengajarkan kita, yang beliau berlandaskan dengan mazhab Syafi'i. Beliau ada punya guru, gurunya beliau ada punya guru, guru ke guru, guru ke guru, sampai ke Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-ilmul mu'tabar mattasala sanaduhu ila sayyidil bashar. Ilmu yang bisa diperpegangi apabila rantaian ilmunya sampai kepada Rasulullah. Guru ke guru ke guru ke guru ke guru sampai ke Rasulullah. Kitab yang dibacakan ulang jelas, musannifnya jelas, kitabnya mazhab Syafi'inya jelas. Ada yang bahapal dalam menajari orang itu ada. Nah kemudian untuk perempuan cukup merapatkan yang satu dengan yang lainnya. Jadi bebinian ini makanya ada jamu sari rapat. Memang bebinian ini harus rapat berataan. Kadang lelakian jangan minum sari rapat. Akhirnya bahalus pakakas. Berapatnya akhirnya yang asal 20 cm jadi setengah senti muncul. Oh banyakan minum sari rapat tadi bang. Yang bebinian aja yang berapat-rapatnya. Menlos, ada nyaman juga. Kemudian ucapkanlah subhana rabbiyal azim. Itu paling pendek. Subhana rabbiyal azim. Tiga kali. Boleh lebih daripada 3 kali, boleh 5, boleh 7, boleh 11 sampai 27 kali. Subhana rabbiyal azim. Boleh pian sempurnakan lebih baik subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Itu sempurna. Kalau hendak pendek aja subhana rabbiyal azim. Tuntung. Tiga kali subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Tuntung. Jika engkau sendirian maka boleh ditambah menjadi 27 kali. Namun kita sorongonan, tapi menjadi imam maka cukup 3 kali saja. Tidak boleh lebih daripada 3 kali jikalau ia menjadi imam. Maka mengucapkan tasbih sekali telah menghasilkan sunnah. Boleh juga sekali. Anak bahancap Allahu Akbar subhana rabbiyal azim sami Allahu liman hamidah, tetapi makruh hukumnya, makruh, tapi tidak membatalkan salat dan tetap menghasilkan sunnah, akan tetapi makruh.
Minimal sunnahnya berapa? 3 kali. Kada kawa panjang yang pendek. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim 3 kali. Atau subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Mun sorongonan silahkan lebih daripada 3 kali. 27 kali, apalagi ketika pian membaca riwayat rukuknya Rasulullah. Rukuknya Rasulullah itu sama seperti berdirinya beliau. Berdiri beliau itu menghabiskan kurang lebih 3 juz Al-Quran. Bacaan 3 juz Al-Quran. Maka rukuknya pun juga seperti bacaan 3 juz Al-Quran. Pas ratan bangkit tuh mun kita tuh klok bisa berpatahan sama pinggang. Rukuknya Rasulullah itu sama waktunya seperti berdiri beliau, seperti qiyamnya Rasulullah. Jadi yang mau anggap sejam berdiri, maka rukuk Nabi sejam juga. Berarti Nabi itu luar biasa, orang yang sangat kuat. Rukuk sejam, bahkan kan jangan sejam, 5 menit aja bahkan rukuk. Lumayan, uyuhnya, lumayan. Kemudian, nah ini mangkit kita menuju kepada rukun yang berikutnya, yaitu i'tidal. Ulun-ulangi untuk masalah rukuk. Jadi rukuk itu salah satu daripada rukun fi'li. Rukun fi'li artinya yang wajib itu bertunduk. Sedangkan mengangkatkan kedua tangan itu sunnah. Meletakkan telapak tangan di lutut itu pun juga sunnah. Membaca subhana rabbiyal azim pun juga sunnah. Tidak merapatkan dan merenggangkan, tapi sedang-sedang antara jari kanan dan kiri di dalam rukuk itu pun juga sunnah. Yang wajibnya bertunduk. Itu aja. Jadi seandainya pian sembahyang kayak ini, Allah bertunduk parah, tangan kayak ini, soh aja. Kada babaan, Allahu Akbar. Babaca misalnya. Soh, karena yang wajibnya cuma menundukkan. Paham? Nah ini supaya pian bisa membedakan bainal furudi was sunan, antara rukun lawan sunnah. Jadi seandainya orang kada mengangkat kedua tangan ketika rukuk, itu soh salatnya. Kada membaca tasbih di dalam rukuk, soh aja salatnya. Kemudian kada meletakkan telapak tangannya di atas lututnya pun juga sah salatnya. Yang wajibnya yang mana? Menundukkan. Yang wajibnya itu menundukkan. Rukuk. Jadi sunnah-sunnahnya ya yang kita sampaikan tadi, yang kita sebutkan tadi itu sunnah-sunnahnya saja untuk penyempurnaan ibadah rukuk kita. Penyempurnaannya. Jadi dilatih ya rukuk tadilah, dilatih di rumah. Mengkaipa rukuk yang pas. Masalah membengkokkan lutut itu terserah pian. Ulun kada jua memaksakan, silahkan pian meratakan, silahkan membengkokkan. Jangan dijadikan masalah. Masalahnya ada beberapa info gitu. Ada orang yang bepandir, cuman lain daerah kita banglah. Aku kada 4 jar berjamaah apabila imamnya rukuknya lintuhutnya bengkok. Berarti ini memadahkan orang yang lintuh bengkok itu kada sah sembahyang. Ya Rasulullah, ini bang karena kurangnya ilmu. Padahal jelas ada di dalam kitab Al-Anwarus Saniyah, ayyusniya rukbateh, bahwasanya ia membengkokkan 2 lututnya. Allah. Jangan menjadi perdebatan. Ini selalu ulang-ulangi masalah perdebatan ini supaya jangan katuju bahuanan. Jadi mun kita kada tahu itu salah, jangan dipadahkan salah. Kalau seorang bungol
Jangan suka memvonis orang itu salah, jangan. Kalau kita dasar yang kada tahu, mun ada orang batakun lawan kita guru nang kayak ini bujur lah, nah setahu ulun kayak itu nah, jangan yang kayak itu salah. Siapa tahu yang dipandirakan ya bujur aja, ada ulama yang lain membenarkan, tapi kita memadahkan salah, luput jadinya. Luput jadinya. Jangan suka memvonis orang salah. Hargai pendapat orang. Hargai, kalau kita ingin dihargai, maka hargailah orang lain. Kalau kita ingin dihormati, hormatilah orang lain. Kalau kita ingin disayangi, sayangilah orang lain. Kama tarham, kadzalika turham. Sebagaimana engkau kasih sayang, maka seperti itulah engkau dikasih sayang. Jadi akui aja kita ini masih bongol benar. Perlu dengan ilmu. Sangat berhajat kepada ilmu. Jangan suka berdebat. Sekalipun kita bujur. Jangan suka berdebat. Mengalihi. Ulun bila orang pina-pinana, ulun bah ada ulun dengar-dengar, ngalihi dilawani ia tetap juga karas ampunnya. Makanya diajarkan di dalam Al-Quran cara berdebat, wajadilhum billati hiya ahsan. Perdebatilah mereka dengan sebaik-baik debat. Kada perlu yang bilang bapak panasan, habang sudah mata kena betamparan aja lagi. Ini masalah hal kecil saja. Kada jadi beras ya orang bahari. Bekad usah berdebat sekalipun kita di dalam kebenaran. Yang dibujur aja tuh kada perlu kita berdebat, apalagi kita nih salah juga atau kita dasar kada tahu juga, apa didebatkan? Seandainya kita menang debat, maka bisa merusak hati kita. Ya kan? Bila orang tuh menang debat, rasa seorang palimnya, rasa seorang pemintarnya. Menang aja kita membahayakan bagi hati kita. Kalah kita makinnya sakit hati. Jadi kalah menang hampir kada untungnya. Kalah di dalam debat ya sakit juga. Menang di dalam debat bisa rusak hati seorang. Makanya jangan ketujuh nonton ILC. Itu melajari kita debat harus bahwal hadras ya Rasulullah. Dan memang orang Indonesia ini memang senang diadu domba. 300 tahun dijajah Belanda, bumbu-bumbunya adu domba aja. Lalu tipikal orang Indonesia ini kan tujuh benar diadu domba, dihabu-habu sedikit bakal lahir sudah. Jangan seperti itu. Mudah-mudahan selamatan kita berdataan zahir batin. Terutama yang di majelis ini, jangan berdebat-debatan, jangan bakal kalahian. Rami aja, bakawanan rami aja, pandiran jangan, yang penyinggungan jangan juga penyinggungan. Sedikit kalau pandang tetap singgung halalu nung kayak baca ada anak lagi itu kawan namanya tuh penyinggungan jangan juga, yang menyinggung orang mengkawa jangan juga. Kada rami biar bujur tuh 1000 seikong diisi musuh, seikong aja nih diisi musuh rasa 1000, tapi 1000 diisi kawan masih kurang cukup. Ramian aja kita bepandiran berramian aja. Termasuk debat di dalam tulisan, di dalam WA grup, kada perlu debat. Anda perlu bakal kalahian mengalihi. Karena
Tangan itu, tulisan itu mewakili lisan. Tulisan itu mewakili lisan. Ayo kita tumbuhkan ciri umat Rasulullah. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan ruhama'u bainahum. Itu ciri umat Rasulullah. Ruhama'u bainahum, saling kasih sayang di antara mereka. Saling kasih sayang. Yang memang perlu bantuan dibantu, yang memang perlu berhajat kita kabulkan hajatnya. Ada perlu yang bermusuhan itu pada Rabi. Dua laki bini nangga itu juga bakal kalahi, bakal kerasan terus lawan bini mengalahi. Biar kita bujur lalakian, namun bujur juga kan usah dilawani. Babinian ini dijelaskan, tetap kita salah. Banyak kita bisa dalil ini tatap kita salah. Apalagi ini kita ulun pangbungolnya, kan akhirnya salah pulang kita. Jadi tang berandai sudah kadang ada repot. Jadi yang bijak memang harus si lelakiannya. Itu yang harus bijak, karena ini pemimpin keluarga. Jangan bini bemamai, seorang pemamai juga. Bini mencengeng, seorang celeng juga sama. Itu yang ranjak. Akhirnya perpecahan timbul perpecahan. Munhan pun aja seikung aja yang hakun bakalah selamat keluarga kita. Ibarat laki itu sarik, bini bakalah, insya Allah selamat ya keluarga itu. Bini sarik, laki bakalah, selamat aja. Ini rahatan panas, bini kada kawa juga mendebar, tatap bujur inya. Karena akhirnya adanya masalah itu ada yang perlu kita jelaskan, ada yang kada perlu kita jelaskan. Masalah itu ada enggak itu. Jadi kita pandang ini masalah ini dengan sendirinya hilang seorang. Biar kan usah kita jelaskan. Ada masalah itu yang memang harus dijelaskan. Ada. Ulun kaganangan abah lawan mama ulun. Ini kada memuji banglah. Ulun merasa alhamdulillah ulun kada pernah melihat kelahian abah lawan mama ulun itu kada pernah seumuran. Presiden meninggal. Maksudnya yang berlawan itu bakal lahir kada pernah. Mama ulun sarik, abah ulun kuring. Artinya tetap aja ada masalah bakal lahir itu ada. Cuman kada berlawan. Ulun ingat benar abah itu bila sudah mama sarik tuh kuring ke kamar mengaruh presiden. Bah bangun kuring siapan kopi sudah hilang pula. Ini jangan dilawani aja, bila dilawani bebangat. Tuh sudah kisahnya. Bila dilawani bebangat, sekalipun kita bujur tetap bebangat. Wallahu a'lam bishawab. Jauhnya gitu tak kasih itu pandiran. Ampun maaf pada taat minta ridha minta halal dunia akhirat. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما يبشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبته علينا. وردنا بما قسمته لنا وردنا بما قسمته لنا وردنا بما قسمته لنا. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. أمبر maaf beratan ما شاء الله لا قوة إلا بالله.